Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kembali lagi adik-adik sekalian, kita semua bersama-sama dalam persekutuan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya, meskipun kita masih beribadah dalam situasi atau secara online maupun live streaming, untuk itu mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, adik-adik semua boleh ajak orang tua bersama mereka, kita beribadah dengan penuh. Ya, siapkan Alkitabnya serta perlengkapan ibadah yang lain. Ya, pada ibadah kali ini kita akan bernyanyi, puji dan membesarkan nama Tuhan, kita firman, kita bersama-sama. Untuk itu kakak mengundang semua berdiri. Ayo berdiri. Ya, kita sama-sama kita menyanyi lagu yang berkata, Selamat pagi Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Semua tahu gerakan toh? Ya, pasti masih ingat gerakannya. Ya, kita menyanyi dengan menggunakan gerakan. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, kita masih tetap memuji Tuhan. Untuk itu kakak mengundang kita semua menyanyi dengan penuh sukacita lagu yang berkata Matahari Bersinar Terang. Masih ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ya, terus semangat ya kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi, Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Kita lanjut dengan lagu yang berkata Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik semua boleh dipersilakan duduk kembali. Ya, dalam keadaan yang duduk, yang rapi, yang manis, kakak minta semua lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Kita akan berdoa. Oke, semua duduk yang baik. Sekali lagi duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami persekutuan sekolah minggu Sola Gracia. Kami bersama-sama hadir dalam persekutuan kami di dalam rumah kami masing-masing. Kami beribadah secara online Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul, kami hendak memuji dan membesarkan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, awalilah ibadah kami ini mulai dari pertama hingga akhirnya. Tuhan, tolong kami, berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Tolonglah kami semua, kami masing-masing dan juga para pengasuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu semua akan mengajak kita bersama-sama bermazmur dari dalam kitab Mazmur pasal 107. Kitab Mazmur pasal 107, kita akan bermazmur bersama-sama dari ayat 1 hingga ayat 9. Ya, jika semua sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Kakak pengasuh boleh bantu dan juga orang tua di rumah boleh membantu ikuti kita membacakan Mazmur pujian kita pada pagi hari ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan
karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Ya, adik-adik, kita masih bersama-sama dalam ibadah kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, adik-adik semua masing-masing di rumah boleh menyiapkan persembahannya dan mengumpulkannya, kasih ke orang tua, dan orang tua nanti akan menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu di minggu nanti. Ya, adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya sambil mengiringi pemberian persembahan syukur kita. Kita menyanyi dengan penuh sukacita lagu yang berkata hatiku penuh nyanyian. Ya, kita menyanyi dengan penuh sukacita, kita menyanyi dengan penuh semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja, Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya baik adik-adik, kita akan berdoa untuk pemberian persembahan syukur kita. Untuk itu semua duduk yang baik, duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKI Sola Gracia Buper, kami sekalian masing-masing dari rumah kami mengangkat hati kami mengangkat pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami telah bernyanyi dan kami juga telah bermazmur Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami pun juga telah memberikan pemberian persembahan syukur kami yang kami kumpulkan melalui orang tua kami Tuhan. Tuhan, meskipun pemberian persembahan syukur kami ini sedikit, tak sama dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami percaya Tuhan akan datang dan memberkati pemberian persembahan syukur ini Tuhan. Tuhan, kiranya berkati kami selalu dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk itu mari siapkan peralatan ibadah kita. Duduk yang baik dan sopan. Mari kita menyanyi lagu yang berkata baca kitab suci. Ya, semua tahu lagu ini. Kita menyanyi lagu baca kitab suci dengan penuh semangat.
Sambil kita mempersiapkan diri kita, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, waktu selanjutnya dipersilakan kepada Kakak Epong untuk memimpin kita dengan firman Tuhan. Baik, terima kasih kepada Kakak Frins. Baik, adik-adik semua, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan, di hari Minggu ini kita boleh ketemu bersama-sama dalam ibadah live streaming. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari dalam dua pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8, ayat 26 sampai 40. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40, dan kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Jika adik-adik sekalian sudah menemukan pembacaan firman Tuhan kita di Minggu pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk minta tuntunan Tuhan memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di Minggu pagi hari ini kami akan belajar dari sabda firman-Mu. Tapi sebelum kami belajar, kiranya Engkau memberkati setiap kami, hati kami, agar kami dapat mengerti setiap maksud dari firman-Mu yang akan kami baca ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kakak pengasuh dan juga kakak pengasuh yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan Yesus yang baik, inilah diri-diri kami telah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dari bagian yang pertama yang terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Mekanisme pembacaannya, setelah kakak membacakan perikopnya, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Di sini kakak Frins akan membantu kakak. Jadi kakak akan membacakan ayatnya yang genap dan kakak Frins membacakan ayatnya yang ganjil hingga ayatnya yang ke-40. Untuk pembacaan yang kedua nanti kita akan membacakannya secara bersama-sama. Kita mulai dari pembacaan yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 8
ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40 dengan perikop sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia membawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keludi depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya." Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita lanjut pada pembacaan yang kedua, yang terambil dari dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Setelah kakak membacakan perikopnya, kita mulai membacanya secara bersama-sama dari ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu,
Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pembacaan firman. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kakak Frins, kita telah membaca dua pembacaan bagian firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Tema untuk kita di minggu pagi hari ini, kakak memberi tema dari dua pembacaan firman Tuhan kita ini, yaitu Roh Kudus mendidik segala bangsa menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita yang pertama, pada ayatnya yang ke-31, berbunyi demikian. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, pertanyaan tersebut haruslah kita menjawab seperti apa dalam dunia sekarang. Karena adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pada zaman sekarang kita mungkin memahami setiap apa yang kita baca, tapi kita dapat membaca, tetapi kita tidak dapat mengerti setiap yang kita baca. Walaupun kita dapat membaca setiap bagian firman Tuhan dari pagi, malam, dari pagi lagi sampai malam lagi kita baca, tetapi jika tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita tidak akan mengerti setiap firman yang akan kita baca atau yang telah kita baca. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang masih banyak orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kalau zaman sekarang seperti demikian, bagaimana dengan zaman dahulu yang mereka tidak mempunyai Alkitab untuk membaca dan mereka tidak mengerti setiap bagian firman Tuhan? Beberapa hari yang lalu, setelah kita sama-sama memperingati Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-166. Coba adik-adik semua bayangkan, pada 166 tahun yang lalu, bagaimana kita, terlebih khusus orang-orang yang tinggal di Papua, atau boleh dikatakan kita punya opa dan nenek-nenek yang sudah dulu sekali, atau tidak kita bilang nenek moyang kita. Bagaimana mereka mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada yang membimbing mereka? Bagaimana mereka mau percaya akan kebenaran firman Tuhan, akan berita Injil kebenaran yang disampaikan kepada mereka? Pasti kalau zaman dahulu mereka cuma bilang, ku percaya ini. Kalau ku percaya ini pasti ku begini. Pada zaman dahulu kita di Papua itu masih mempunyai kekuatan-kekuatan alam yang sangat kuat. Di mana kita kalau benci orang, kita cuma bilang, kita punya kekuatan, pergi bunuh sana saja, bunuh selesai. Kita tidak kenal dengan hal kasih, saling memaafkan, tidak ada dulu. Tetapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena kasih Tuhan,
Tuhan mengutus 2 orang rasul dari Jerman. Kemudian mereka pergi ke Belanda. Dari Belanda kemudian mereka berlayar sampai tiba di Batavia, yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Setelah dari Jakarta, sebelum mereka ke ujung timur, mereka harus minta izin terlebih dahulu. Mereka mau ke sebelah timur. Kemudian mereka ke Tidore. Di situ ada raja Tidore. Di situ mereka harus minta izin juga. Mereka bilang mereka mau ke sebelah timur. Nah, setelah itu mereka berlayar dari Tidore sampai tiba di Mansinam pada tanggal 5 Februari. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Roh Kudus mau bekerja untuk menolong kita, di situ pasti kita akan diselamatkan. Sama seperti yang dilakukan oleh 2 rasul dari Jerman. Mereka datang dan mereka membimbing kita orang Papua terlebih khusus yang dulu tidak tahu apa-apa, tidak tahu cara membaca, tidak tahu bagaimana bikin sebuah perahu mungkin, bikin rumah, akhirnya dapat mengetahuinya. Sehingga sebelum kedua rasul itu datang ke sini, mereka dibekali begitu banyak kehebatan. Salah satu yang kita ketahui adalah mereka berdua adalah tukang kayu. Nah itu, lihat, tukang kayu yang datang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kebenaran buat kita, membimbing kita. Karena oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk kita sekalian, sehingga kita dapat memahami setiap bagian firman Tuhan. Karena perintah Tuhan yang agung, yaitu yang terambil dari dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ketika perintah agung dari Tuhan Yesus ini untuk kita sekalian, terlebih khusus kedua rasul yang dari Jerman datang kepada kita di Papua memberitakan Injil, walaupun mereka hanya seorang tukang kayu, tetapi mereka dapat memberitakan firman Tuhan. Nah, sebagai kita anak-anak sekolah minggu, Tuhan dapat memakai siapa saja dalam memberitakan firman Tuhan. Tanpa harus, biasanya yang memberitakan firman Tuhan itu cukup pendeta, majelis, atau tidak kakak pengasuh, atau tidak orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan, mereka yang boleh berkata-kata. Kalau kita anak-anak ini tidak boleh, tidak. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ketika Roh Kudus ada dalam setiap diri-diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, maka kita bisa berfirman, kita dapat melayani dan memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan yaitu ketika kita menolong sesama kita. Kemudian kalau kita ada punya masalah atau kita baku pukul dengan teman kita,
kita dapat saling memaafkan, kita mempunyai kasih. Itu adalah bentuk kita telah berfirman dari perbuatan kita tanpa kita berkata-kata. Jadi orang akan melihat, padahal tadi ini kita baku pukul tapi sekarang dia sudah baik. Misalnya kakak dengan kakak Frins baku pukul. Kalau kakak tidak mempunyai kasih, tidak mungkin kakak bilang, malas main dengan kakak Frins lagi. Buat apa? Malas tidak mau. Dia sudah pulsa, jadi dia tidak suka. Tetapi kalau kita mempunyai kasih, walaupun kita sudah baku pukul, walaupun kita marah seperti bagaimana, tetap kita akan saling memaafkan karena kita mempunyai kasih. Sama seperti yang telah kita baca dalam pembacaan kita pada kitab Filipi pembacaan kita dalam kitab Filipi bahwa kita harus selalu berbuat dalam keadaan apapun. Kita harus menunjukkan kasih itu seperti apa, karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Di mana ayatnya yang ke-27 berkata demikian, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya, ketika kita punya iman yang kokoh berdiri kepada Tuhan, walaupun kita mau baku marah seperti apa, tetap kita akan mempunyai hal mengasihi. Walaupun kita mau baku pukul seperti bagaimana, atau kita bilang, dia ini sudah cari gara jadi tidak usah main lagi. Tidak, tetapi itulah iman kita kepada Tuhan. Roh yang ada di dalam diri kita selalu mengingatkan kita, roh yang diberikan oleh Tuhan. Pada ayat ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, dan lanjut ayatnya yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Artinya, kita dapat bertahan dalam setiap pencobaan. Karena setiap hal yang datang dalam diri kita itu adalah bukan hanya kebaikan tetapi pencobaan. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau kita baku pukul, itu salah satunya itu adalah pencobaan. Kita mau dilihat, kita ini punya kasih atau tidak. Nah itu, ketika kita mempunyai kasih berarti kita akan memaafkan. Itu adalah pencobaan yang paling sederhana. Karena biasa kalau kita anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah emosi itu berarti tidak pikir panjang lagi. Hari ini juga tetap baku pukul rame. Main di sekolah itu pukul, ini, siapa? Ajak aku di jalan buper. Iya toh? Kalau biasa anak-anak sekolah minggu pasti bermain demikian. Tetapi kalau kita mempunyai iman dan kita mempunyai teladan dari Tuhan Yesus, maka kita akan mempunyai hal kasih, hal memaafkan. Walaupun kita dibuat seperti demikian. Dan juga kita akan bertahan dalam setiap pencobaan. Jika kita dapat bertahan dalam setiap pencobaan itu, maka kita akan menunjukkan
teladan Kristus yang setiap hari Minggu kita belajar, setiap hari Jumat kita pergi ibadah keluarga, atau dimanapun kita pergi beribadah, ketika kita mendengar firman Tuhan, itulah teladan Kristus yang diberitakan, maka kita akan memberitakan teladan itu lewat sikap kita. Sama seperti dua rasul yang dari Jerman yang tidak tahu tentang Papua, tetapi oleh karena Roh Kudus, hati mereka digerakkan untuk datang ke Papua untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah perintah agung dari Tuhan untuk memberitakan sampai ke ujung dunia, sampai ke siapapun. Bukan hanya untuk orang barat, bukan hanya untuk orang-orang di Asia, bukan hanya untuk orang-orang kulit putih atau rambut lurus, tetapi untuk semua orang, mau keriting kah, mau rambut lurus, kulit hitam, keriting, semua mendapatkan berita Injil yang hanya daripada Tuhan, sehingga kita boleh hidup dalam kasih Tuhan. Akhir kata, kita harus tetap berjuang agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia yang selalu bersinar, membagikan teladan Yesus Kristus kepada siapa saja. Amin. Demikian firman Tuhan kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan kita menyanyi lagu pujian yang berkata, "Satukanlah hati kami." Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, kita akan berdoa-doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, waktu selanjutnya dikembalikan kepada Kakak Frins.
Ya. Masih ada sukacita? Hap simpan di hati. Kurang semangat. Masih ada sukacita? Hap simpan di hati. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak minta semua berdiri. Ya, berdiri. Ayo. Ya. Dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi lagu Terima Kasih, Terima Kasih. Kita menyanyi lagu ini sebagai nyanyian penutup berkat bagi ibadah sekolah minggu kita di pagi hari. Kita boleh menyanyi semua dalam keadaan berdoa. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik, kakak pengasuh sekalian mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung, semua yang sudah bangun pagi-pagi, siapkan diri dan datang dalam persekutuan ibadah kita. Ya, diingatkan kembali jika adik-adik semua keluar, ingat bahwa kita masih ada dalam situasi pandemik. Untuk itu selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga kalau pulang jangan lupa cuci tangan selalu. Ya adik-adik, kita akan kembali lagi dalam ibadah kita di minggu depan di jam yang sama, jam 7 pagi, hanya di channel GKI Sola Gracia Buperwaina. Ya, akhir kata saya Kakak Prince, Saya Kakak Epon. kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.